Yang kedua, para jamaah sekalian, ini pertemuan yang ke-12. Judul materinya adalah menemukan kunci perubahan yang holistik. Menemukan kunci perubahan diri keadaan secara utuh, secara menyeluruh. Soalnya kita temui di tengah-tengah masyarakat, ada sebagian orang berubah, tapi berubahnya belum secara utuh, belum secara komprehensif. Sehingga ada dalam satu sisinya dia bagus, para jamaah kula tanget enten napa mboten tiyang ten njaba sewae tapi nang jero omah gak apik. Karo kanca iku iso loyal gak karo-karuan, karo istrine muwedhit, enten Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman wa amalan salihan makbulan. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fi wa khaira ma qabla wa khaira ma ba'da wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fi wa syarri ma qabla wa syarri ma ba'da walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita haturkan terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah sedetik pun menghentikan nikmatnya kepada kita semua. Sehingga dengan nikmat itu kita mampu melaksanakan amal soleh, dengan nikmat itu kita bisa menjalankan hidup dengan nyaman, dengan tentram. Semua itu adalah karena berkat karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Karenanya moga-moga kalimat alhamdulillah termasuk kalimat yang pertama dan utama yang terus-menerus kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang disebut sebagai asyakirin, orang-orang yang bersyukur kepadanya. Moga-moga seluruh amal soleh panjenengan semua, saya dan panjenengan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, para jamaah sekalian, ini pertemuan yang ke-12. Judul materinya adalah menemukan kunci perubahan yang holistik. Menemukan kunci perubahan diri keadaan secara utuh, secara menyeluruh. Soalnya kita temui di tengah-tengah masyarakat, ada sebagian orang berubah, tapi berubahnya belum secara utuh, belum secara komprehensif. Sehingga ada dalam satu sisinya dia bagus, para jamaah kula tanget enten napa mboten tiyang ten njaba sewae tapi nang jero omah gak apik. Karo kanca iku iso loyal gak karo-karuan, karo istrine muwedhit, enten Bu? Nah, kok ngomong ngono jare Pak. Nggih, muga-muga mboten jamaah mriki Pak. Niku ibu-ibu cuma lihat yang jamaah yang lain nggih. Artinya para jamaah sekalian, kalau orang itu terjadi perubahan secara utuh, maka seluruh kebaikan akan keluar darinya. Baik kebaikan yang berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan apapun makhluk, baik makhluk hidup ataupun makhluk mati, alam sekitarnya, akan keluar kebaikan semua. Itu yang dinamakan berarti sudah terjadi perubahan secara utuh, secara menyeluruh pada dirinya, bukan parsial, bukan sebagian. Makanya para jamaah sekalian, ada yang perlu kita koreksi di tengah-tengah kehidupan supaya kita nanti termasuk orang-orang yang perubahannya secara utuh, secara menyeluruh. Sehingga dengan perubahan itu kita mudah sekali untuk keluar kebaikan dalam keadaan apapun, keadaan lapang maupun sempit. Karena ciri-ciri orang yang masuk surga itu kalau dia mengeluarkan kebaikan, nggak terpengaruh keadaan. Yungfikuna fis sarra wad dharra. Yungfikuna di situ nggak disebutkan harta, artinya dia mengeluarkan bisa dengan hartanya, bisa dengan wajahnya, ya bisa dengan tenaganya,
Fisarra wa dharra, dalam keadaan yang lapang maupun sempit. Seneng apa enggak seneng? Ngapunten Pak, kula tak ngerti. Jenengan gak ada ponaan sing miskin. Jenengan sugih Pak, tapi ponaan sampean ku gak pati tepak, gak adab, kadang sakarepe dhewe. Mohon maaf Pak, kita ndelok ponaan kaya ngono tetep dikai zakat napa mandek Pak? Jengkelno lho Pak, ponaane jengkelno, tapi miskin. Jenengan sugih, ngapunten kula tanget. Kita tasik diparingi zakat napa diganti liyane ae. Nah niki berarti saya terpengaruh Pak. Soalnya kalau di dalam syarat memberi zakat itu nggak ada urusan orang yang diberi itu ngecewakan apa enggak, mengucapkan terima kasih apa enggak ada urusan. Pokoknya dia secara fikih berhak mendapatkan zakat. Kalau dia belum jadi baik, urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenengan ngasih zakat, urusan jenengan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, itu kebaikan itu kembali kepada jenengan karena melaksanakan perintah Allah. Cuma tantangannya sing dikei zakat jengkelno. Nah, disitulah Pak, butuh yang namanya mujahadah. Untuk memperjuangkan supaya ego kita ini, hawa nafsu kita itu tidak memblokir seseorang itu untuk beramal soleh. Bapak Ibu kalau tangatin jenengan, nek enten tiang benci karo tetangganya, terus mari ngono ana pengajian Pak, terus mari ngono musuhe teko, kira-kira tetep teko apa balik Pak? Balik. Oh nggih, rata-rata balik ternyata nggih. Nah itu berarti para jamaah sekalian menunjukkan perubahan dirinya masih belum utuh, karena masih terpengaruh sama situasi dan keadaan. Orang itu kalau nanti ibaratnya dimudahkan masuk ke surga, itu cirinya adalah yungfikuna fissarra wad-dharra. Dia mengeluarkan kebaikan dari dirinya, termasuk dari hartanya, dari badannya, dari ucapan-ucapannya, itu dalam keadaan yang enak atau enggak enak. Ibu-ibu ngapunten, jenengan biasanya dikai bojo 4 juta, nggih, ulan wingi. Saiki dikai 3 juta. Kira-kira nek gawe kopi tetep manis napa rada asin? Oh, tambah. Nah, kalau nanti misalnya Pak ya, suami itu ngasih nafkah kok semakin berkurang, 3 juta, mari ulan meneh mari ngono mek 2 juta ya, apa maneh kemudian dipanggil sama perusahaannya untuk dihentikan, tinggal mek 1,5 juta. Kok kopine kok tambah suwe, kok tambah pahit, tambah asin, itu berarti hubungan sampean karo suami itu transaksional. Betul Pak? Aku kan terserah kamu sayang, kamu ngasih gitu ya aku segitu. Nah ini Bu ya, ini bisa bermasalah gitu. Karena hubungan kita dengan pasangan ini adalah sebenarnya hubungan perintah dan larangan, cuma medianya pasangan. Bisa enggak untuk tetap mengeluarkan apa-apa yang diperintahkan Allah meskipun pasangannya itu jengkel no. Butuh perjuangan apa betul Pak? Butuh perjuangan Pak. Nah ini yang dinamakan kalau perubahannya sudah holistik, dia bisa yungfikuna fissarra wad-dharra. Itu. Nah makanya ini materi ini saya sampaikan untuk menyampaikan kuncinya, bagaimana caranya supaya kita nanti mengarah pada perubahan yang holistik. Yang pertama para jamaah sekalian, sebagian orang menyangka ya memperbanyak materi dan meningkatkan kekayaan finansial itu menjadi kunci perubahan hidup. Ada pandangan umum di tengah-tengah masyarakat, kabeh ku gampang nih ono duit. Kira-kira sering krungu mboten, Pak? Omongan kayak gini sering krungu mboten, Pak? Pokoknya keluarga dikai duit lak meneng, beres-beres nggih. Bahkan ini pun juga menjadi pandangan dari anak ketika orang tuanya sudah sepuh. Pokoknya bapak nang omahe karo ibu nang omah dikirimi duit sing cukup ngono lak wis tenang gitu. Padahal faktanya, Pak, kebutuhan orang yang sudah sepuh 70 tahun itu kebutuhan untuk banyak didengar oleh anaknya. Ya, ini ada cerita waktu konseling bersama di Sumedang. Ini ada seorang ponakan yang datang kepada pamannya ini yang sudah sepuh pensiunan. Kalau datang ke sana itu nggak pernah bawa duit, cuma membawa kuping Pak untuk dengarkan. Jadi kalau dengarkan bapaknya yang sudah sepuh, pamannya yang sudah sepuh itu ceritakan pamannya sepuh tentang pengalaman masa lalu Pak. Yo dilem Pak sama yang ponakannya nih. Hebat ya paman. Kok bisa paman kayak gitu?
Jarang loh ada yang kayak gitu. Padahal wis akeh padahal. Iya, dia ngomong jarang gitu. Soalnya memang semangatnya nyenengkan, cerita apresiasi, jempol. Kok kok paman kaya ngene iki. Ya mulai mesti disangoni biasanya gitu. Tapi menghibur Pak, pokoknya ngerungokno karena orang tua itu biasanya itu cerita yang mau dikeluarkan kalau di umur 60 70 itu. Karena pengalamannya banyak makna-makna itu mau ditularkan. Nah, kebanyakan anaknya kalau bapaknya itu sudah sepuh, ibunya sudah sepuh, pada pergi kemana-mana. Jadi wong desa digondol karo bojone, ono digondol bareng nih Pak istilah. Iku ono geloy titik lah Pak gitu. Karepe itu tetap ngumpul ya. Nah, ternyata para jamaah sekalian, yang anak-anaknya itu kalau ngomong sama bapaknya, dikirim tak Pak ATM-nya Pak, ditransfer tak gitu. Tak tukokno kita gitu. Itu tidak membahagiakan orang tuanya. Karena kebutuhan jiwanya orang tua ini minta didengarkan. Ngapunten ibu-ibu yang sudah sepuh, kalau ada pikiran banyak, itu pengen segera mengeluarkan apa mboten? Pengen, nek gak iso loro Pak jadinya. Karena orang sepuh itu kan sudah mengarah ke rapuh secara psikis itu. Karena banyak yang dipikirkan, cucu ya dipikir no kabeh. Nggih Pak nggih. Nah, cucune rolas dan mikir wong rolas gak pegel lah Pak. Itu. Nah, orang sepuh itu banyak perlu diajak ngomong untuk didengar ceritanya. Nah, ketika paman ini yang sepuh ini mau wafat, yang dipanggil itu ponakannya, bukan anaknya. Ini pelajaran bahwa sebenarnya hidup itu nggak cukup hanya kemudian sekedar materi. Dan materi itu tidak bisa menjawab semuanya. Karena manusia itu ada jasadnya, ada jiwanya. Kalau jasad sih butuh materi, butuh makan, butuh minum, gitu, butuh istirahat. Tapi manusia itu ada jiwanya, dan jiwa itu ada kebutuhan jiwa, dan setiap orang beda-beda. Ada yang masih butuh perhatian, ada yang butuh kemudian anaknya menyatakan sayang banget sama ibu bapak. Saya ini sukses ya bapak ibu. Aku ingat bapak ibu nganter saya waktu sekolah dulu. Ketika anak ngomong begitu, seneng nggak Pak? Orang tua Pak? Seweneng, walah anakku ternyata eling. Meskipun Dewis profesor, aku gak sekolah, ternyata saya eling. Nah, gitu. Ngono nek cerita nang wong kan anu Pak. Seweneng Pak yo. Anakku lho sing nang Malang profesor. Anakku sing nang kono marinir. Ngoten Pak nggih. Wong sepuh-sepuh niku. Saking senenge karena apa? Perjuangannya itu sudah menghasilkan banyak hal. Para jamaah sekalian, makanya kalau pandangan yang pertama ini adalah pandangan yang bisa membuat orang nggak akan bisa perubahannya holistik. Karena sangkaannya keliru, menyangka kayaknya materi finansial itu segala-galanya. Padahal kita lihat para jamaah sekalian, ya orang yang kaya finansial itu tidak mesti kemudian langsung sukses. Ternyata dia juga masih punya problem-problem kejiwaan. Nah ini buktinya di Rusia ini. 6 orang kaya raya Rusia bunuh diri. Loh, coba bayangkan. Kan jenengan kan boten kepikir kan ten Indonesia, Pak. Wong sugih kok sampai bunuh diri. Wong uripe iso kuliner nandi-nandi, iso plesir nandi-nandi. Nang lapo uripe nak kok dienggo bunuh diri. Nggih, Pak nggih. Niku sing mikir wong kene, Pak. Padahal sing kono ya rada anu nggih. Soale nang kono iku kok ana kumpul-kumpul kaya ngene mboten enten, Pak. Problem ya dipikirno dhewe. Pemane anake padha mencar-mencar pisah wis kono hubungan wong tua karo anak. Beda, Pak, sama situasinya sini. Wong nang kene iku utange 50 juta, ngono iso rokokan. Karo guyon karo koncone bareng. Padahal utange 50 juta. Memang aneh Indonesia niki nggih. Rada aneh titik nggih. Soalnya apa Pak? Terbiasa kumpul bareng. Jadi ono hawa barokai kumpul Pak. Jadi nek umpama sedih iku nek kumpul bareng iku sedihine rada berkurang napa mboten Pak? Berkurang. Pemane koncone sing alumni ku suka banyol. Eling banyolane pas SMA. Nggih Pak nggih. Ngono pule waduh rek koyo romantisme sejarah ngono bareng. Nggih Pak nggih. Ketane Bapak mesem-mesem ketone iya nggih. Nah, para jamaah sekalian, nah ternyata Pak materi itu ternyata ini kasusnya bunuh diri, ya. Bahkan ada nggak yang perceraian Pak, suwoge tapi cerai, ada nggak? Ada banyak. Ya, kita punya klien dulu waktu miskin, ketika dalam keadaan miskin, romantis sama istrinya itu, bisa bareng rontang-rontung, rono rene. Nah pas soge gitu Pak, kok malah timbul masalah. Kenapa timbul masalah? Sing lanang iku sibuk ngurusi bisnis, sing wedok gak koyok mbiyen. Nek ketemu bojone iku gak nerima curhat pekerjaan suaminya. Suaminya tuh pengennya supaya tetap bisa ngomong kayak yang dulu.
apa kemudian bisa nimpali omongan-omongan kayak yang dulu. Ternyata ketika kaya ini yang istrinya malah pengen plesir nandi, nek plesir gak dituruti mari ngono murang muring. Kadang-kadang nek ketemu bojone Pak branded ganti Pak, ya melu sosialita. Nah, akhirnya muncul apa problem Pak, ya merasa nggak seperti yang dulu. Ketika nggak cocok akhirnya apa Pak jatuhnya cerai itu. Nah ini makanya berarti kan kekayaan itu tidak kemudian menjadi pondasi perubahan orang tuh menjadi baik secara utuh, karena kekayaan itu sekunder bukan primer. Ada orang yang meskipun kekayaannya sedikit tapi hidupnya tenang, ada nggak Pak? Ada, karena dia punya sifat qanaah, dia bisa mengendalikan untuk tidak selalu keluh kesah, nggih Pak nggih? Merasa qanaah, merasa cukup gitu. Ini yang pertama para jamaah sekalian. Yang kedua, ada sebagian orang yang menjadikan rajin sedekah, rajin umroh, rajin puasa sunnah, rajin tahajud sebagai amalan andalan. Mereka menganggap bahwa telah menemukan kunci perubahan. Nek wis iso rutin amalan-amalan sunnah kok iki, seakan-akan dia sudah selesai perubahan dirinya. Wis alhamdulillah iso koyok ngene iki. Senin Kemis lancar, tahajud lancar, kadang ono duit ya iso rajin umroh, gak kabeh wong iso ngene iki gitu. Dia menganggap bahwa sudah puas, bahwa ini perubahan yang utuh. Padahal para jamaah sekalian, saya tanya sekarang, ada nggak orang itu rajin sedekah, rajin tahajud, ya, tapi ngomong nang tonggo iku sengak? Enten apa betul Mbak? Kok ada Yohan ya? Ternyata gak zaman ini tok, ya. Nah zaman dulu, zamannya Nabi itu ada Pak kasus begitu sampai menjadi riwayat hadis. Nah ini riwayatnya. Qila li Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ini dari sahabat Abu Hurairah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanatan, sesungguhnya ada seorang perempuan, taqumul lail. Ya riwayat itu biasanya nggak nyebut nama Pak, soalnya gak ngajari ngerasani. Ya, seseorang nah ya Pak, bahasanya itu seorang perempuan yang taqumul lail, dia suka sholat tahajud rutin, kadang biar koncone kok gitu, Mbak tangi gak tahajud tak rutin bangun no, ini taqumul lail, ya. Kemudian watasumun nahar, dan puasa siang hari, maksudnya puasa sunnah ini Pak, bukan puasa wajib, ya. Sekarang kan ayamul bid, ya, ada yang Senin Kemis, ya, rutin pokoknya poso-poso sunnah dilakoni. Watasodak, ya, dan dia juga apa? Bersedekah. Tapi waktu di jironaha bilisaniha, dia mengganggu tetangganya dengan ucapan-ucapannya. Jadi wong wedok niku masalah utama iku di ngomong Pak, ya, soalnya wong wedok niku dari ibu Hawa mangap, ya. Nah kalau bapak-bapak dari Adam, mingkem, ya. Makanya rata-rata wong wedok itu biasanya ngomongnya kayak biasane, yo gak kabeh Pak, ya wonten kabeh biasane gitu. Nah di sini disebutkan apa? Perempuannya itu suka ngomong terus nyakiti perasaan tetangganya. Opo-opo dikomen, ya. Sekarang saya tanya Pak, ada orang bermasalah, dikomeni terus dilokno, apa merubah dia Pak? Ayo Pak, merubah dia apa enggak? Enggak, malah membuat jiwanya kalut goro-goro sampai lokno, mari ngono dia tambah elek, betul nggih? Ngelokno niku negatif napa positif Pak? Negatif nggih. Terus wong elek iku negatif napa positif? Negatif. Nah negatif ketemu negatif jadi positif apa tambah negatif? Wis seru matematika ya, bilangan bulat negatif. Nek bulat negatif ditambah negatif ya tambah negatif deh. Berarti kan nggak selesai Pak, mengubah orang nggak bisa dengan cara melabel. Malas lu, bodoh lu, nakal lu. Bisa selesai Pak anak dibilangin begitu? Nggak bisa. Jenengan punya anak mau adzan subuh, jenengan tangi. Terus uangel nang ini, padahal wis gerak-gerak tapi gak melek-melek. Terus sampai ngomongi males, kira-kira arek iku tangi apa tambah melungker? Wis paham berarti ya. Nek cara ngelokno iku gak iso merubah anak. Padahal caranya bisa diubah Pak. Pas dia gerak, rajin arek iki.
Padahal gurung melek, lumayan wis gerak, gak mager. Itu loh. Nggih, disyukuri wis gelem gerak pas ditangi wis gerak. Kon rajin le. Awakmu kok rajin ngene. Tak tangi meskipun merem tapi kok wis gerak iki. Rajin arek iki. Kira-kira Pak, ini arek krungu diomongi rajin. Seneng napa mboten Pak atine Pak? Seneng, termasuk nangi bojo Bu. Ngono adan terus sampean tangi ya. Nah sampean tangi aja diomongi wis elek, males men. Ya tambah mlungker bojo sampean. Gitu. Coba sampean ganti, pas ditangi oh, rajin ganteng jane sampean. Mau langsung serekal Pak, apa-apa ditandangi ya wong lanang. Nggih Pak nggih. Oh, cirine wong lanang mek ngono tok, aja dilokno. Lemen ae padahal faktane ya sik males gak apa-apa. Ya orang itu butuh perubahan, butuh proses. Tapi kalau kalimatnya itu positif, ngenakno hati, kira-kira membantu mengkondisikan nggak Pak orang berubah? Membantu, nggih Pak nggih? Jadi ternyata orang lain tuh butuh untuk disuasanakan, butuh dinyamankan supaya dia nanti punya apa? Bisa di-generate, bisa didorong untuk mudah berubah. Bapak, kula tanget jenengan niku pengen disalahno atau pengen dilem? Jujur ya Pak, jujur. Kalau wedok itu pengen disalahno apa pengen dilem to Pak? Dilem. Ibu-ibu, jenengan niku pengen disalah-salahno bojo napa dilem bojo? Padha wae ngono kok. Nah, lapo kok pakai cara-cara ngelokno, mojok-mojokno, karena nggak pernah menyelesaikan masalah. Makanya para jamaah sekalian, kalau orang itu hanya fokus pada amal-amal lahiriah, ibadah lahiriah, tapi lupa bahwa amal lahiriah itu harus ada indikatornya, dia dikatakan sukses. Indikator dikatakan sukses ibadah lahiriah itu kalau apa? Akhlaknya kelihatan. Wong kok rajin sholat Pak, rajin sholat tahajud, tapi omongannya sengak nang wong muslim yang lain, itu berarti belum mendapatkan buah dari sholat. Orang itu kalau sudah rajin sholat, tapi karo uang kok jengkel, kok no kasihani, kok no sayangi, itu menunjukkan sholatnya masih belum berbuah. Karena orang sholat itu nek noleh kanan baca apa Pak? Assalamualaikum, muka-muka selamat. Sebelah sana warahmatullahi, muka-muka disayang Gusti Allah. Supaya disayang Gusti Allah kita butuh nyayangi orang apa enggak Pak? Butuh, karena hadisnya irham man fil ard, sayangi makhluk di bumi, yarham man fis sama, penduduk di langit akan menyayangi kamu. Jadi indikator sukses itu berarti apa Pak? Perubahannya itu di semua aspek. Rajin umroh tapi pekerjaannya itu sek gesek-gesek uang, sek jegal-jegal uang, ya ini bermasalah Pak. Itu dia mendapatkan harta tapi dari cara jegal orang. Ini merupakan harta yang berkah apa mboten? Mboten. Seharusnya kalau kemudian dia sudah rajin dari aspek lahiriah, akhlaknya juga muncul di dalam setiap aktivitas, karena akhlak itu buah. Buah dari ibadah itu adalah akhlak. Kalau ibadahnya bagus, maka akan kelihatannya akhlaknya kepada Allah, akhlaknya kepada manusia, akhlaknya kepada lingkungan, bagus semua. Dan tidak bisa dibuat-buat Pak. Sekarang saya tanya Pak, ada nggak orang itu kalau di kantor nek ngomong ya karo karyawan sing wedok-wedok iso kuwalem ngono. Tapi nek nang omah iso nyuwentaki bojo ora mboten Pak. Bisa terjadi gitu. Ya, bisa terjadi. Itu berarti apa? Akhlaknya masih berbeda-beda di setiap situasi dan keadaan. Kalau memang benar-benar takwa, yang takwanya utuh, sempurna di setiap keadaan, dia nggak membedakan. Soalnya begini Pak, kadang-kadang kalau kita dengan orang lain itu ono daya tahannya. Sik didelok wong rek gitu. Sik didelok wong, jadi sik noto. Tapi nang oma kadang-kadang kita jadi laki-laki itu sembarangan. Nah, ini berarti kan akhlaknya belum menyatu secara utuh. Kalau secara utuh nek wong lanang apa? Ya termasuk perempuan Bu ya. Nek wong wedok ketemu blijo yang jualan di pinggir, ngomongnya halus napa mboten? Blijo. Nggih, rada alus soalnya ngerayu Pak. Ya, cek oleh potongan toko blijo. Nggih Pak nggih. Nggih, tapi nek nang omah apa ya halus. Itu kan pertanyaan Pak. Itu kalau orang itu akhlaknya sempurna, setiap keadaan tidak beda-beda dengan orang lain atau dengan keluarga.
Karena hadisnya itu khairukum khairukum li ahli. Orang terbaik di antara kalian terbaik pada keluarganya. Baru ada hadis berikutnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia bermanfaat juga bagi orang lain. Kan tidak bisa dipisahkan, Mbak, ini. Kalau orang itu perubahannya holistik, menyeluruh, ke keluarga ya baik, ke masyarakat ya baik. Ibadahnya ya bagus, ketika dia interaksi dengan masyarakat juga bagus. Nah, di hadis ini disebutkan perempuan ini meskipun ibadahnya rutin, puasanya, tahajudnya, tapi suka nyakiti tetangga. Maka faqala Rasulullah SAW, la khaira fiha, nggak ada kebaikan sedikit pun di dalam perempuan itu. Coba. Kan rada aneh nggih, wis rajin sholat kok nggak ada kebaikan. Ya, wis rajin sedekah kok gak ono kebaikan di dalam hatinya. Kenapa? Di dalam hatinya masih ada keluar jelek. Itu menunjukkan bahwa hatinya masih ada apa? Penyakitnya. Masih ada problem. Yang kalau problem itu nggak dicabut, suatu saat bisa memunculkan keburukannya itu pada satu keadaan tertentu. Saya tanya jenengan, iblis dulu sebelum diciptakan Nabi Adam terkenal makhluk terbaik nama betul, Pak? Iblis, Pak, dalam ceritanya, kisahnya terkenal sebagai makhluk terbaik nama mboten? Terbaik, Pak. Salate, dzikire, kebaikannya kalah kabeh, sampai munggah nang langit. Ya, sampai menjadi kharisul jannah, penjaga di surga. Ya, kan Nabi Adam kan di surga itu, sampai bisa dialog sama iblis itu. Loh, sampai naik level ke begitu. Tapi sekarang saya tanya, ada nggak, Pak, problem penyakit hati yang masih belum diselesaikan oleh iblis? Ada, yaitu apa? Sombong, merasa luwe apik timbang sing liyane. Karena dia sudah apa? Merasakan kepopuleran dalam ibadah. Malaikat-malaikat yang rendah itu banyak yang kemudian komunikasi dengan iblis gitu. Sehingga merasa apa? Lebih baik. Senior ibadahnya akeh. Lah sama Allah Subhanahu wa taala mau ditampakkan problemnya iblis dengan apa, Pak? Menciptakan Nabi Adam, makhluk junior. Senior kalau junior itu biasanya yang lebih unggul yang mana, Pak? Senior, ya. Nah, cuma ini perintahnya kan tantangan, Pak. Senior dikongkon hormat pada junior, apa teman mboten? Abot tok. Iki makhluk anyaran, kini dikongkon hormat. Kini wis puluhan tahun nih ibadah. Iki aku kok dikongkon hormat. Padahal yang merintah siapa? Yang merintah Allah. Jangan lihat tentang perintahnya, tetapi yang merintah siapa? Selama ini kalau memang ibadahnya betul-betul mengabdi kepada Allah, seharusnya kan hawa nafsunya dikendalikan. Oh iya ya, Gusti Allah yang merintah. Meskipun bentuk perintahnya itu rada gak masuk akal. Masa ono OSIS kelas telu malah di ospek karo kelas 1. Kan gak masuk akal loh, Bang nggih. Gak masuk akal. Tapi ini iku perintah dari sosok yang memang harus dituruti. Kira-kira harus dilakukan apa enggak, Pak? Harus dilakukan untuk menguji bahwa betul-betul budaknya Gusti Allah, bukan budaknya dirinya. Nah, ternyata di dalam iblis masih ada anania, keakuan. Ya, keakuan, menganggap bahwa dia masih lebih baik daripada yang lain. Ini, Pak, yang perlu kami tekankan dalam materi ini. Nah, coba perhatikan yang kedua, ya. Kemudian fakol, ya, fulanatan tusolil maktuba. Ada seorang perempuan yang sholat wajib saja, wa tusodiku bi aswar. Dia itu sedekahnya dikit aja, ya, sepotong roti lah, nggak banyak, nggak terkenal. Ya, kemudian wala tu'ti ahadan, tapi ndak punya kebiasaan menyakiti siapapun, nyakiti bojo yo gak gelem nyakiti anak yo gak, tonggo yo gak, pokoknya nggak mau mengeluarkan keburukan untuk orang lain, Pak, ditahan. Bahkan kalau malam-malam itu kalau dia disakitin orang, tiap malam dia doa, ya Allah, saksikanlah siapapun yang nyakiti saya, saksikanlah semuanya saya maafkan. Ya, saya ingin mendapatkan maaf darimu saja ya Allah. Mereka semua saya maafkan, mereka makhluk-makhlukmu yang punya kekurangan kelemahan, yang kemudian mereka akhirnya dengan kelemahan kekurangannya itu akhirnya nyakiti saya maafkan semua. Karena dia ingat hadis Nabi, ighfir yaghfirullahu lakum, maafkan makhluk-makhlukku maka Allah akan mudah sekali memaafkan kalian.
Kira-kira jenengan ngejar ampunan apa mboten, Pak? Oh, pinter Pak nih sama ngejar ampunan. Karena syarat masuk surga langsung itu kalau dosa kita diampuni, Pak. Syarat kalau langsung masuk surga langsung itu dosa kita diampuni langsung masuk surga, gak usah mampir nang neraka. Karena sudah diampuni. Pintu masuk. Jadi memasuki itu harus dapat rahmat. Salah satu bentuk rahmat itu adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menikmati fasilitas itu berdasarkan apa? Banyak sedikitnya amal soleh. Makanya surga itu ada tingkatan nih Pak, sampai 100 tingkatan surga itu. Dan jarak antar satu tingkatan dengan tingkatan yang lain seperti orang di bumi lihat bintang. Waduh, gak ada tok Pak. Jadi wong Jawa Timur, waduh, gitu. Iya Pak, lah. Makanya para jamaah sekalian, di dalam riwayat ini peringatan bagi kita. Ya, kalau kita ini sudah bisa amal-amal lahir, jangan membanggakan diri, karena itu bukan indikator utama. Ya, indikator utama adalah ketika jenengan ibadah-ibadah lahir diiringi dengan apa? Akhlak-akhlak yang baik yang muncul kepada siapapun dan dalam keadaan apapun. Kepada siapapun dan dalam keadaan apapun. Pak, ngapunten Pak, nggih niki tanglet mawon. Jenengan diundang walimah Pak, nggih, ten kampung. Ngelebokno amplop 200.000. Terus sampean waktu itu 1 tahun berikutnya duwe gawe. Nah, sing sampean amplop 200.000 ternyata bales mek 50.000. Kira-kira dos pundi, Pak? Gelon apa saya tetap tenang? Bu, nduk catatan sampean niku amplop 200.000. Tapi kono mek mbalike mek 50.000. Jelas Pak catatannya Pak. Pak iki tahun yang depan lalu aku amplop 200.000. Nang kampung kan biasa Pak nyatet ngono iku. Gitu. Nah, ternyata pas bales sih ternyata dhek mek cuma ngekei 50.000. Kira-kira Pak, gelon apa saya tetap tenang? Mantep Pak, nguri Pak. Wis level wis rada dhuwur isane. Tawenang kok Pak. Ya. Itu berarti imannya kuat. Nek aku dikai 50.000 gak apa-apa, sing bales Gusti Allah. Nek 50.000 dibales makhluk, berarti 150.000 itu sing bales langsung Gusti Allah. Gusti Allah itu punya sifat as-syakur. Kalau bales itu berlebihan. Bales itu gak didik, betul Pak? Dengan puasa Ramadan terus dapat Lailatul Qadar, apa mek dapat pahala setahun? Enggak. Lailatul Qadar itu amal ibadah selama hampir 83 tahun, padahal sampai ibadah setengah jam tok waktu Lailatul Qadar itu. Tapi balasannya sampai 83 tahun. Maka orang kalau mindsetnya bener, aku nek gak dibales api karo makhluk, tambah seneng iki. Sing bales langsung Gusti Allah. Makanya di dalam surat Al-Insan dikatakan innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'u wala syukura. Kami memberi makan termasuk memberi sedekah itu semata-mata karena Allah, tidak mengharapkan jazaa'a wa syukura, tidak mengharapkan balasan dari makhluk. Kalau dia balas urusan dia sama Allah, dia juga dapat kebaikan dari Allah. Kalau nggak balas ya berarti Allah langsung membalas kepada saya. Karena amalnya orang mukmin itu sebagian ditampakkan balasannya di dunia, sebagian ditampakkan balasannya di akhirat. Nah, iku wis ana panitiane, gak usah ngurus. Wis ana panitiane, balese dunia pirang persen, akhiratnya pirang persen. Sampeyan gak usah mikir, wis ana panitiae. Itu. Pokoknya kita tugasnya apa? Ngamal lali. Enak, Pak. Jenengan nek ngamal terus gak dibales makhluk, terus gak napa baper. Ono baper jadi istilah arek nom-nom itu. Gara-gara gak di terima kasih, enggak ono apa ucapan apa. Sampeyan tenang ae, terus amal. Bah, jarno iku urusan dhek kok ditata karo Gusti Allah. Itu. Kira-kira urip koyo ngono bahagia napa mboten, Pak? Bahagia, Pak. Sampeyan fokusin nang Gusti Allah, amale tetep nang makhluk. Kita ini punya jiwa, yang jiwa ini urusan kita sama Allah. Kita ini punya jasad, yang jasad ini diperintahkan kadang pada makhluk, kadang pada urusan, yang itu menjadi amal-amal soleh kita. Ya jangan dibalik Pak, jangan jiwanya ke makhluk. Nah, kalau jiwanya ke makhluk nanti ibadahnya jadinya dikendalikan oleh makhluk. Wajah tuh wajahiyah lilladzi fataras samawati wal ard. Ngadep atine iku terus nang Gusti Allah. Bukan hanya waktu sholat toh Pak.
dimanapun berada. Artinya itu diperjuangkan supaya tetap ngadep Gusti Allah, sehingga ketika makhluk tidak bales kebaikan kita, hati kita ngomong, berarti dapat asyakur ini, langsung Allah yang bales ini. Nah, balasannya Allah itu bisa lebih banyak dan lebih baik. Ini Pak mindset yang membuat kita nanti akan mudah mengeluarkan kebaikan dalam setiap keadaan. Ini yang kedua. Yang ketiga sekarang, kebanyakan orang ya menuntut orang lain untuk berubah agar keadaan itu berubah. Yang ketiga ini banyak apa enggak Pak? Yang aku iso gampang berubah, nih sampean berubah sih. Ana betul. Enten nggih? Papa lho gak berubah-berubah, makanya aku angel ini iki. Pernah Pak dengar kata-kata begitu? Ini terdengar juga Pak di konsultasi kami ketika klien itu datang, ya. Ngomongnya, gimana Ustadz, saya ini bisa ini, gimana saya ini bisa sabar, ini sing jengkelno terus. Loh, padahal wong jengkelno itu supaya kon latihan sabar, kok wong kok jengkelno itu. Karepe Gusti Allah, soalnya awakmu doa itu waja'alna minas sabirin, bolak-balik donga iku wae. Makane awakmu diteri jengkel-jengkel terus. Wong memang pengen dadi ahli sabar. Wong ahli ku butuh latihan apa mboten? Latihannya butuh lama apa mboten? Lho wis ngerti ngono kok. No, karo sing jengkelno kok mangkel malah. Awakmu ndonga jadi orang yang sabar, otomatis dilatih karo Gusti Allah. Mesti ono sing jengkelno. Kira-kira bisa nahan diri nggak langsung reaktif, nggak langsung spontan, nggak langsung ngerespon, bisa nggak nahan? Kok bisa nahan padahal nang kene gak enak? Itu namanya berarti sudah mulai latihan sabar. Itu. Kalau pengen sabarnya kuat, ada ilmunya Pak. Ada caranya, yaitu apa? Harus paham terhadap sing disabari. Misalnya punya anak 5. Ya, anak 5 ini gak karu-karuan kabeh Pak, tingkai. Ono 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, variasi lah Pak. Ono sing bantahan, ono sing gak iso diatur, ono sing protesan gitu. Nah, ibu kalau kemudian berhadapan dengan 5 anak ini harus punya ilmu parenting supaya tahu tumbuh kembang anak ini dan kreativitas anak ini bisa berbeda-beda ini, macam-macam. Jadi melihat anak yang macam-macam, loh dia kan gurung balik. Nih gurung balik berarti kan dia macam-macam nyengak, macam-macam gurung dosa. Berarti nono anak model ngono itu ya berarti cobaan kanggo aku. Ngelatih wong tuane telaten apa ora. Ngelatih wong tuane supaya mengendalikan emosi apa tidak. Jadi secara tidak langsung dikai anak-anak bermasalah iku training kanggo wong tuane. Sepakat Pak? Kok rada abot ngomongnya kan? Ngomong sepakat iki. Karena ayatnya begitu Pak. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan. Kami jadikan sebagian manusia untuk manusia yang lain fitnatan, batu ujian. Atas birun, maukah kamu latihan sabar, latihan mengendalikan diri. Makanya kalau ada anak sing nyengak, itu sebenarnya yang disasar sama Allah itu wong tuane. Didelok karo Gusti Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Iso enggak ngerespon yang lebih baik. Ya. Dia ngajari sabar, iso enggak mempraktekkan sabar sehingga anak itu akhirnya apa? Terpengaruh dengan praktek orang tuanya itu. Mapunten Pak, jenengan ngongkon sabar, tapi prakteknya sampean enggak sabar dalam sehari-hari, anaknya bisa sabar enggak? Bisa Pak, anaknya berubah jadi sabar. Dengan suruh disuruh, bisa berubah Pak dengan disuruh, tapi jenengan enggak menyontohkan, bisa berubah Pak anaknya jadi sabar? Enggak bisa. Itu. Ono anak Pak, sing sabar tawakmu iku, ngono ae gak sabar. Lah bapak ngomong apa iku mau? Lah itulah Pak ya. Makanya dalam Al-Qur'an itu ku angfusakum wa ahlikum naro. Siapa dulu Pak? Diri kamu yang menjadi teladan. Baru kamu bisa ngontrol orang lain gitu. Karena orang lain itu bisa terbantu berubah melalui kamu berubah. Betul apa betul Pak? Ini jenengan tuh banyak contoh baik gitu, nggak banyak ngomong. Kira-kira orang terdekat kita ini kluyur-kluyur apa betul? Kluyur-kluyur mereka isin dewe. Ada nggak Pak gitu Pak? Ada. Karena kita apa? Istiqomah berubah, tidak merespon, tidak terdistrak, ya, tidak terpikir ke sana kemari gara-gara apa? Disakiti, dimarahi, dijengkeli, nggak terpengaruh. Tetap aja istiqomah pada yang baik. Itu membantu orang lain untuk
berubah. Makanya menuntut orang lain itu bukan solusi. Menilai orang lain itu tidak solusi. Karena kalau kita itu menuntut orang lain, apa yang terjadi? Orang lain juga balas menuntut kita. Sampai ngongkon ini, sampai ngono. Ada nggak? Pernah dengar kata-kata ini nggak, Pak? Sering, Pak. Ya, sampai ngongkon ngono tapi sampai ngono kok. Ya aku yang ini, ngono Pak iki. Dalam kehidupan dialog itu. Maka nggak pernah selesai nih kalau tuntut-tuntutan. Gitu. Yang selesai itu adalah apa? Ketika seseorang itu mulai pada dirinya sendiri. Ya, maka para jamaah sekalian, saat urusan kacau berantakan, saat orang lain itu banyak bermasalah, ya, ini yang di komunitas kami yang kita pakai rumusnya. Ketika membaca masalah, jadi ternyata masalah-masalah di luar kita yang ada kaitannya the problem with God. Jadi masalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kok nggak khusyuk, ya ibadah kok nggak nyaman. Kemudian kita ini banyak masalah sama orang, karo bojo masalah, karo anak masalah, karo wong tuane masalah, karo keluarga besar yo masalah, interpersonal. Ya, terlihat itu, Pak. Ya, sing menjauhi, sing nggak nyaman ketika dia datang. Berarti dia punya problem interpersonal, problem dengan banyak orang. Kemudian yang ketiga, dia juga punya problem dengan urusan bisnisnya gagal terus, gampang ditipu, mari ngono sering loro, urusan karo badannya juga nggak terkendali. Itu problem-problem yang disebut dengan problem level down yang kelihatan di luar. Ternyata problem yang kelihatan di luar itu disebabkan oleh rantingnya, Pak. Yang melahirkan daun apa dulu, Pak? Rantingnya. Apa rantingnya itu para jamaah sekalian? Yang pertama yang kita evaluasi, bisa jadi orang lain menjauhi kita itu karena perilaku kita yang bermasalah. Bisa jadi orang lain itu akhirnya nggak nyaman dengan kita, ada cara-cara ngomong kita yang sering nggak pas pada perasaan dia. Betul nggak betul? Berarti kan orang lain itu bermasalah, bisa jadi kita kontribusi kalau kita mau jujur. Ada cara ngomong kita, ada cara kita ini nuntut yang dia nggak nyaman. Ada nggak, Pak, anak itu tertekan gara-gara pola orang tua yang salah? Kan anak ini kan problem interpersonal kan, arahnya sampai frustasi, Pak. Ya, ini kisah nyata di klien. Jadi ada kasus bapak ibunya ini divorce, ya cerai. Padahal anaknya ini berkeinginan bapak ibunya itu menyatu. Karena dia nggak bisa menyampaikan keinginan itu pada kedua orang tuanya karena sering cekcok. Di sini kalut, Pak, jiwanya, Pak. Ya, kalau istilahnya itu frustasi. Orang itu kalau sudah frustasi, Pak, biasa nih cara mengungkapkannya ngawur. Nah, yang dilakukan oleh anak ini, kebetulan ini kasus di luar negeri, ya. Yakun anak ini, Pak, ketika dia telling story, pelajaran telling story di sekolahnya, dia cerita, pada hari ini papa saya sudah meninggal. Ya. Bingung Pak guru nih. Jadi kalau di luar negeri itu kan kalau apa-apa diperhatikan, Pak, secara keadaan pribadi anak itu. Telepon, Pak, gurunya. Bu, saya ikut berbelasungkawa ya. Katanya suami ibu itu meninggal. Anaknya tadi telling story. Hah? Meninggal? Oh, masih hidup kok. Nah, coba bayangkan. Jadi frustasinya itu sampai membuat cerita. Maksudnya apa sih, Pak, anak ini? Ini dia ingin menarik perhatian orang tuanya. Sing diantem karo anak itu wong tuane. Itu dengan cara bertindak seperti itu, minta perhatian orang tua. Itu bahasa emosi itu begitu, Pak. Kalau udah nggak terkendali ngawur, ya polanya seperti itu. Nah, ini berarti kan ada problem perilaku orang tua yang berdampak juga kepada apa problem eksternal, yaitu interpersonal, masalah dengan anak. Berarti para jamaah sekalian, kalau ada masalah anak, ada masalah luar dengan orang lain, solusinya kita nuntut orang lain supaya nggak membuat masalah dengan kita, atau kita dulu yang berubah? Kalau lihat teori ini, Pak, siapa dulu yang berubah, Pak? Kita dulu. Kalau mau fair-fairan berarti ada kontribusi orang lain itu sampai bermasalah. Ada kontribusi sampai orang lain itu akhirnya kemudian terkena masalah. Yaitu apa? Bisa jadi ada perilaku kita yang nggak pas. Yang kedua, ya, ada faktor psikis. Kira-kira kalau orang itu kecewa, Pak, ya, interaksi dengan orang yang mengecewakan, kira-kira bahasanya enak apa enggak?
Misalnya kita dikecewakan pasangan, Pak. Kira-kira bahasanya kepada pasangan itu rata-rata enak apa enggak enak? Rata-rata enggak enak. Ketika enggak enak, sekarang saya tanya, pasangan itu merespon apa enggak? Ketika kita menyampaikan perasaan kecewa dengan ekspresi yang enggak enak, pasangan itu merespon enak apa juga enggak enak? Enggak enak lagi. Terjadi aksi dan reaksi berkali-kali. Kalau pengen berhenti, caranya gimana, Pak? Diam, betul. Kalau pengen berhenti, salah satu harus jadi pendekar. Maksudnya pendekar kebaikan. Siapa di antara keduanya yang mengontrol dirinya terlebih dahulu. Yang itu membuat orang lain akhirnya responnya juga berubah. Ya, ini psikis, Pak. Ya. Sekarang fisik. Ada fisik yang berdampak kepada psikis. Misalnya kena cedera kepala, terus cedera kepala itu berpengaruh kepada bagian otak yang psikis, yang ngatur emosi. Ya, ini soalnya juga ada kasus klien punya riwayat jatuh 3 kali sampai mendol ini, mendolnya sampai ke depan. Nah, ternyata umur 5 tahun. Nah, sejak itu perilaku anaknya itu introvert, kalau ketemu orang itu bingungan, emosian, pokoknya emosinya nggak terkontrol, nggak terkendali. Ya, suka ngerusak barang gitu. Tapi waktu itu orang tua nggak ngerti, Pak, nggak diperiksakan ke dokter. Biasanya kan kalau sudah ada kasus jatuh begitu kan harus ada rekam otak untuk memastikan bagian mana yang kemudian terkena efek. Orang tuanya nggak melakukan itu. Sampai anaknya umurnya sekitar 20 tahun. Sehingga pas secara psikis anak ini ya nggak sehat. Sampai umur 20 tahun diajak pertemuan keluarga murang-muring, ketemu wong akeh murang-muring, nggak bisa yang ketemu banyak orang, nggak bisa kena tekanan itu. Nah, waktu itu orang tua karena nggak tahu ilmunya, responnya apa? Yo jengkel, wis gede kok gak berkembang, gak koyo arek pada umumnya. Dia nganggap anaknya ini normal, nggak ada problem fisik yang berdampak pada psikis. Sehingga apa? Ini kan muncul, Pak, problem, Pak. Orang tuanya menyikapi seperti itu. Padahal ini ada problem fisik yang berdampak kepada psikis. Nah, ini berarti kan butuh berubah nggak, Pak, orang tuanya kalau menyikapi? Kalau pengen anaknya berubah? Butuh berubah, karena Anda berhadapan dengan anak yang sangat sensitif. ABK, anak berkebutuhan khusus, walaupun sudah umur 20 tahun. Jadi nek ngejak nang keluarga, pakai mukadimah rada suwe. Karo anak sing sensitif begini, gak iso langsung diseret, dijak sadek saknyet, gak bisa. Karena dia punya problem psikis. Ini baru tahu, Pak. Ya, kemarin konsultasi baru tahu kalau problemnya ini problem seperti itu. Yang kemarin jengkel, bingung, ya berubah, sakno, nangis orang tuanya. Ternyata aku nggak ngerti, Ustadz, nggak tahu. Ternyata problemnya ini bukan problem sekedar anak normal yang nggak mau bergaul, bukan. Karena ada riwayat 3 kali jatuh dan mengenai kepala, dan juga ada riwayat sampai bendol, Pak, ngarep ini besar. Nah, tapi nggak diperiksakan. Ya, karena ada kasus-kasus yang cedera otak itu yang efeknya sampai kepada psikis, sensi orangnya, emosional, gampang emosional itu. Para jamaah sekalian, kalau psikis nggak ditangani, rata-rata jin bisa masuk. Ya, makanya kalau ada orang ruqyah, mek ruqyah tok tapi psikisnya gak ditangani, biasanya pas yang meruqyah mulai jinnya mlebu meneh. Makanya bolak-balik ruqyah gitu. Padahal psikisnya tidak diperbaiki. Para jamaah sekalian, faktor di ranting ditentukan oleh faktor yang ada di batang, yaitu cara mikir dan karakter yang terbentuk puluhan tahun. Karena pengalaman hidup, karena pergaulan, karena pemahaman ngumpul, Pak, di dalam dirinya, dan itu semua direkam di dalam mesin jiwa yang namanya kolbu. Ya. Orang psikologi mengatakan alam bawah sadar, Pak, kolbu itu terekam, menjadi terinstal cara mikir, standar, nilai-nilai penting. Ini ada, Pak, orang ketika diperlakukan sejak kecil oleh keluarga besarnya karena ini orang miskin. Terus kemudian yang kedua adalah dia melihat bapak ibunya ini sering bentrok di rumah gara-gara masalah duit, sampai terbentuk kesimpulan apa? Aku kedut dadi wong sugih. Soalnya aku ngerasakno dadi wong melarat iki.
dibedak-bedakno karo keluarga besarku. Titenono ya ing zaman mbok kapan. Itu sampai muncul konsep diri begitu, Pak. Aku pengen soge. Ya, tapi ini nggak lengkap konsep dirinya. Dia pengen soge hanya cuma untuk menunjukkan dirinya. Akhirnya apa? Jadinya jadi jelek pribadinya. Dia seperti yang keluarga besarnya itu, karo wong sing miskin, gak iso menata diri, beda-beda no barang. Berarti kan sama. Itu. Ini yang dinamakan konsep diri dalam kolbu yang muncul gara-gara pengalaman hidup yang mengenaskan sampai punya konsep seperti itu, tapi nggak lengkap. Seharusnya kan soge, soleh, dermawan, kan begitu Pak ya. Ojo soge tok. Harus ditambah dengan sikap-sikap yang membingkai supaya kekayaannya itu menjadi amal soleh gitu. Nah, itu yang namanya rekaman di dalam kolbu, Pak. Selama itu tidak diselesaikan, maka akan lahir karakter, akan lahir cara mikir yang salah. Itu nanti akan berpengaruh pada apa? Psikis perasaannya, lalu berpengaruh pada sikap-sikap perilakunya. Sikap-sikap perilakunya inilah yang menimbulkan problem dengan Tuhannya, problem dengan orang lain, problem dengan urusan. Sebagai penutup para jamaah sekalian, makanya di dalam Al-Quran kalau kita mau memulai perubahan itu bukan nunjuk-nunjuk orang lain, perubahan itu bukan kemudian nyalakan urusan yang nggak bisa kita tangani, tetapi perubahan itu diawali dari mana Pak? Dari diri kita sendiri. Innang woha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum hingga diri mereka sendiri melakukan perubahan pada diri mereka sendiri. Nah, cuma pertanyaannya bagian diri yang mana yang harus kita ubah supaya menimbulkan perubahan yang holistik? Maka Rasulullah menyatakan ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah di dalam diri kalian ada segumpal daging, faida soluhat soluhal jasadu kullu. Segumpal daging itu kalau baik, mesin jiwanya baik, maka seluruh yang nampak perasaannya, perilakunya, mimik wajahnya, cara dia bicara, memilih kata, intonasi, itu akan keluar yang baik-baik terus. Apa itu? Ala fahiyah al qalbu, yaitu apa-apa yang tertanam di dalam hati kita. Maka hati inilah Pak yang harus kemudian diolah, ya, yang nanti pengolahannya insya Allah di pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas mesin jiwa pada diri kita satu persatu, sehingga kita nanti mengenal diri kita. Dengan mengenal diri kita, kita bisa mengelola diri kita untuk bisa tetap menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Moga-moga bermanfaat bagi saya dan para jamaah sekalian. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yupainten dodolan ketupat nang gapura, pinten-pinten kalepatan jaluk sepuro, becik ketitik ala ketara, bekupon wadedara, ado Gusti Allah tambah sengsara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.